Saya berada di Gua Selarong di kawasan Bantul, tidak jauh dari Yogyakarta. Pada masa dulu, kawasan ini menjadi markasnya Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Diponegoro lahir 11 November 1785 di keluarga Kesultanan Yogyakarta. Sebagai pangeran, ia dikenal hatinya bersih, rendah hati. Jiwa kepahlawanannya muncul karena dia merasa terusik bahwa kompeni Belanda mulai turut campur urusan kerajaan. Maka ia bangkit untuk membela keluarga, kerajaan, bangsa, dan rakyatnya terhadap penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro ini waktu kecil bernama Pangeran Ontowiryo. Beliau punya kisah yang menunjukkan kerendahan hatinya. Kenapa? Karena ayahnya yaitu Hamengkubuwono III berniat untuk mengangkatnya sebagai pewaris tahta untuk menjadi raja. Tapi Pangeran Diponegoro yang waktu itu bernama Pangeran Ontowiryo menolaknya. Kenapa dia menolak? Karena dia sadar bahwa dia anak bukan dari permaisuri, tapi dari selir. Ini menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro tidak punya sikap yang namanya tamak. Karena bagi orang tamak atau orang rakus, wow, diberi, terima dong ya. Jangankan diberi, kadang-kadang nggak diberi aja merampas apa yang bukan haknya. Kalau itu berbicara keuangan, kekayaan, atau kekuasaan. Tapi bagi Diponegoro, dia adalah orang yang konsisten. Dia tidak mau mengambil atau menikmati sesuatu yang bukan haknya. Tapi Pangeran Diponegoro juga adalah orang yang tidak mau kalau haknya diambil. Misalnya hak bangsa Indonesia yang diambil oleh Belanda. Maka dia bangkit, dia berperang habis-habisan. Kenapa? Dia tidak mau haknya diambil. Tapi dia tidak mau mengambil hak. Dia bukan orang yang ambisius. Kalau dia berjuang, bukan dia orang yang pemberontak. Ya, karena Belanda telah memberikan istilah pemberontak. Ya, bagi Belanda dia pemberontak, bagi kita dia pahlawan. Tapi dia bukan pemberontak, dia bukan orang yang haus kekuasaan. Karena kekuasaan yang ditawarkan pun dia tidak mau menerimanya. Maka sangat jelas bahwa perlawanannya bukan pemberontakan, tapi sekedar mempertahankan hak sebagai bangsa. Melihat keadaan yang demikian, Diponegoro menunjukkan ketidaksenangannya. Maka ia mengundurkan diri dan pindah dari Keraton Yogyakarta ke Tegalrejo. Pada tanggal 20 Juni 1825, maka Belanda di bawah pimpinan Chevalier menyerang dan membakar habis desa Tegalrejo. Maka Pangeran Diponegoro bersama Pangeran Mangkubumi melarikan diri atau mengundurkan diri untuk menyelamatkan ke kawasan yang disebut Gua Selarong. Itulah sebabnya kenapa Pangeran Diponegoro dikenal atau disebut sebagai Pangeran dari Gua Selarong. Diponegoro menggunakan taktik perang yang istilah Jawanya dedemitan, ya. Demit itu setan. Jadi menyerbu secara tiba-tiba, menyergap, lalu menghilang di tengah bukit, gua, atau kegelapan malam. Ini membuat Belanda jengkel, lalu membuat pengumuman yang bisa menangkap Diponegoro diberikan hadiah 50.000 gulden. Maret 1930 beliau ditangkap oleh Jenderal Belanda De Kok dengan cara licik, yaitu rekayasa perundingan di rumah Residen Magelang. Kemudian dibuang ke Manado, 25 tahun kemudian ditahan di Benteng Rotterdam, Ujung Pandang, sampai beliau wafat di sana 8 Januari 1855. Apa inspirasi dari kisah Pangeran Diponegoro? Kita perlu, orang Jawa berkata, eling lan waspodo, bijaksana, ya, ingat, ya, berhati-hati untuk membedakan mana yang hak, mana yang bukan. Kalau bukan hak Anda, maka janganlah Anda mengambil atau menggunakannya.
Kalau bukan wewenang Anda, maka janganlah Anda mengambil dan menggunakannya. Tetapi apabila itu hak Anda, maka Anda harus memperjuangkan, memintanya, mempertahankannya, bahkan kalau perlu mempertahankan sekuat tenaga. Karena itu mari kita bekerja, melayani, mengabdi, bisnis, apapun bidang yang Anda lakukan dengan sekuat tenaga. Kita membangun diri kita semakin profesional, kita bekerja penuh dengan pengabdian, dengan penuh perjuangan. Nah, setelah itu Anda baru bisa meminta atau memperjuangkan hak-hak Anda. Jangan juga tidak meminta, karena cukup banyak lembaga, perusahaan, yayasan yang tidak memberikan ketika anak buahnya tidak meminta haknya, misalnya kenaikan gaji atau fasilitas atau hak-hak yang lain. Makanya berlaku hukum, mintalah akan diberi. Tetapi Anda jangan meminta kalau Anda belum berjuang atau bekerja atau meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesional, lalu Anda minta, Anda bisa-bisa malah didepak atau dikatakan ya kalau mau mundur silahkan. Diponegoro adalah seorang yang berjuang untuk haknya. Dia tidak mau mengambil yang bukan haknya, tapi yang haknya dia perjuangkan habis-habisan. Karena itu mari kita memiliki atau mewarisi jiwa kepahlawanannya dengan memperjuangkan yang menjadi hak kita. Itulah inspirasi dari Pangeran Diponegoro. Salam dahsyat, luar biasa.